Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ahyal islami bi'ilmil ulama wa ahyal ummata bin nahdhatil ulama. Wa sallallahu wasallamu ala sayyidil anbiya sayyidina Muhammad atqal atqiya wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu lin nasri hadati tawil kurama wal fudala amma ba'du. Kepada PW Fatayat NU yang saya hormati dan kepada Forda Fatayat NU yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat diberikan taufik dan hidayah, nikmat diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan yang penuh barokah. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiri di atas negara yang menganut sistem demokrasi, yakni negara kita tercinta, Indonesia. Peran perempuan dalam mengawal akselerasi demokrasi di Indonesia ini sangat-sangatlah penting. Namun, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi itu. Pada dasarnya, demokrasi itu menganut dan untuk mengenal prinsip-prinsip demokrasi terutama dalam ajaran Islam, yakni ada 5. Yang pertama, musyawarah atau asyura. Prinsip demokrasi ini mengajarkan cara mengambil kesimpulan berdasarkan kesepakatan bersama. Dan hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah kalian. Prinsip demokrasi yang kedua yaitu adil atau adalah. Penegakan hukum dari berbagai sektor kehidupan manusia sehingga berjalan dengan adil dan bijaksana. Yang dimaksud dengan adil bukan berarti harus pasti atau sama rata. Adil adalah memenuhi atau memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Misalnya, kita akan memberikan uang saku kepada anak kita yang masih kelas 1 SD dan kelas 1 SMA. Tentu jumlahnya tidak akan sama, karena memang keperluan mereka pun berbeda-beda. Contoh lain di sini, saya mengikuti perlombaan ini dan mendapatkan juara 1. Tentu hadiahnya tidak akan sama dengan yang juara kedua ataupun yang ketiga. Dan inilah yang dimaksud dengan adil. Prinsip demokrasi yang ketiga yaitu memenuhi kepercayaan atau amanah. Dalam hal demokrasi, wajib menjalankan amanah yang telah diberikan saat musyawarah. Dan hal ini tercantum pula dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanata illa ahliyah. Sesungguhnya aku menyuruhmu menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerima. Dan prinsip demokrasi yang keempat yaitu tanggung jawab atau al-masyuliyah. Setiap kaum muslim wajib menyadari dan khususnya Fatayat NU harus memahami bahwa jabatan dan kekuasaan adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dan prinsip demokrasi yang terakhir atau yang kelima yaitu kebebasan atau al-huliyah. Setiap kaum muslim atau hal ini khususnya Fatayat NU harus selaras dalam menjaga tanggung jawab yang telah diberikan. Dan inilah 5 prinsip demokrasi dalam pandangan Islam. Sahabat Fatayat yang berbahagia dan semoga Allah muliakan. Perempuan Indonesia tidaklah lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Perempuan Indonesia yang dulunya hanya diperbolehkan untuk mengurus rumah, memasak, mencuci, menjahit, dan mengurus anak, kini dapat mencicipi akses pendidikan. Dan hal ini
sangatlah menjadi kesempatan untuk kita sebagai warga NU, khususnya Fatayat NU Kabupaten Tulang Bawang, untuk berpartisipasi dalam menciptakan demokrasi yang aman, adil, dan berkontribusi. Khususnya di wilayah kita tercinta ini, melalui Fatayat NU akan mengawal sesuai dengan kapasitas, kualitas, dan kapabilitas kita sebagai perempuan. Dan hal ini sangatlah diharapkan sekali oleh seluruh keluarga dan masyarakat pada umumnya, supaya politik dan demokrasi berjalan dengan aman dan tertib. Karena selama ini perempuan dalam bidang politik masih dikatakan sangatlah jauh dari harapan. Maka dari itu, kita sebagai Fatayat NU, marilah kita bantu pemerintah agar terciptanya keamanan, keadilan, dan kesejahteraan di negara kita tercinta, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Sahabat Fatayat yang berbahagia dan semoga Allah muliakan. Adapun peran perempuan dalam membantu mengawal akselerasi demokrasi di Indonesia ini sebetulnya sangatlah banyak dalam bidang-bidang tertentu. Namun khususnya kita sebagai perempuan yang sudah berumah tangga, peran utama kita adalah mendidik anak-anak. Dan tentunya kita harus memberikan pelajaran yang terbaik untuk keluarga kita sendiri sebelum terjun ke dalam masyarakat. Karena pada dasarnya dari keluargalah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Merekalah yang akan terjun dan praktek langsung ke dalam masyarakat nantinya. Dan tetap ingatlah, sehebat-hebatnya perempuan, tetaplah perempuan. Seorang istri tetaplah seorang istri yang wajib melayani dan menghormati sang suami. Jangan mentang-mentang sekarang menjadi pejabat tinggi dan pegawai negeri hingga suami tidak lagi dihargai. Suami dilarang pulang tanpa membawa uang. Suami dilarang masuk rumah tanpa membawa rupiah. Suami zaman sekarang akan cepat menjadi jenazah. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Fatayat, tahukah bahwa sistem demokrasi sebetulnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Di Madinah, beliau tidak pernah mengangkat dirinya ataupun keluarganya untuk menjadi penguasa, namun memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Dan hal ini terbukti pula setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat pun melakukan musyawarah. Siapakah yang akan menggantikan beliau? Dan akhirnya terjadilah perundingan dan aklamasi sebagai penerus Amarul Mukminina setelah Rasulullah SAW, yakni sahabat yang paling tua, yang paling dulu imannya, yang paling dipercaya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sesuai dengan kesepakatan para sahabat baik Ansor dan Muhajirin. Sahabat Fatayat yang berbahagia dan semoga Allah muliakan. Sebagai untayan akhir, saya sampaikan bahwa Fatayat NU selalu siap bergerak sesuai dengan aturan organisasi dan panduan dari komando, sesuai dengan keahlian kami masing-masing dan sesuai dengan bidang kami masing-masing. Kami, Fatayat NU, selalu siap bergerak dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan di negara kita tercinta, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Buah rambutan jatuhnya sebiji. Jatuh sebiji dimakan burung kenari. Saya perwakilan dari Gedung Aji, mohon pamit undur diri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.